Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah Minggu Palmarum. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Yahowu. Yahowu. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Roh menyertai saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 85 ayat 2 dan 3. Kusongsong bagaimana? Kaum Sion menaburkan kembang di jalanmu, ku ikut mengeluhkan Engkau di hatiku, ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamulah kiranya hamba-Mu berserah. Betapa Kau berkorban hendak menghiburku, dikala ku di jurang sengsara kebalut, Kau datang juru selamat dengan sejahtera. Keluh kesahku aman dan hatiku cerah. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku bersyukur kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami menyampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal ke dalam maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh hidup kekal. Dalam Kristus kami mengalami pembenaran dan pengudusan. Biarlah kami hidup dalam rahmat-Mu, karena kurban yang kudus telah diserahkan Tuhan Yesus demi keampunan dosa kami. Dengarlah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasih
Pembacaan pertama firman Tuhan terambil dari Perjanjian Lama, Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17, demikianlah firman Tuhan. Kesepuluh firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1, Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadirat-Mu yang kudus dan mulia. Kami mengaku dosa dan memohon pengampunan padamu ya Tuhan. Kami sering mendukakan hati Tuhan dengan perkataan, pikiran dan perbuatan yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati.
dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi. Kami juga tidak mengasihi sesama manusia, apalagi orang-orang miskin dan lemah. Kami sering lupa mensyukuri anugerah Tuhan, tetapi sebaliknya begitu mudah mengeluh dan bersungut-sungut. Kami begitu sering menyia-nyiakan berkat Tuhan dan membuang-buang waktu atas pemberian-Mu yang baik untuk hal-hal yang tidak berguna. Kami selayak mendapat murka-Mu, tetapi sekarang kami datang dan mengandalkan kasih Tuhan dan memohon pengampunan-Mu. Tolonglah dan mampukanlah kami untuk bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Demi Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 42, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Perjanjian Baru 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 18. 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Mulia, ia mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga, ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan, kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita nikmati. Melalui persekutuan yang akrab bersama Tuhan, dan terlebih dahulu renungkanlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Sambil mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 388 ayat 1, Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya,
Jemaat yang terkasih, marilah dengan sukacita membawa dan menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan sambil bernyanyi dari buku Zinune nomor 261. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas kasih setiamu yang selalu baru dalam hidup kami. Lewat penyertaanmu selama minggu-minggu yang telah berlalu, Engkau telah menjaga memelihara kami. Pada hari Minggu ini Tuhan, kami boleh bersekutu jemaatmu di BNKP Jakarta, dan kami telah membawa persembahan syukur kepadamu. Tuhan, terimalah, biarlah menjadi persembahan yang berbau harum di hadapanmu dan menjadi pelebaran kerajaan sorga di tengah dunia ini. Kami jemaat Jakarta Tuhan, kalaupun kami tidak bisa bersama-sama secara keseluruhan, tapi kami tetap beribadah kepadamu di rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau berkati kami ya Tuhan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam berbagai aspek kehidupan kami. Dan biarlah pada hari yang akan datang Tuhan, kami boleh bersekutu di rumah-Mu di BNKP Jakarta. Tuhan, inilah persembahan kami, terimalah, biarlah menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk pelayanan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 145. Mari tuturkan kembali. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas penyertaan-Mu kepada setiap kami sepanjang minggu yang telah kami lalui. Dan pada hari ini kami kembali untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami semuanya melaksanakan ibadah ini walaupun kami di rumah masing-masing, tetapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah setiap keluarga kami dan Tuhan mendengar pujian dan doa kami. Dalam ibadah kami ini, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah bagi setiap kami ya Allah. Urapilah setiap hati kami, baik hamba-Mu maupun seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya kasih karunia Tuhan menjangkau mereka, dan sekiranya firman-Mu yang sebentar lagi kami renungkan sungguh-sungguh memberi kekuatan yang baru, memberi semangat yang baru untuk melanjutkan kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Bersabdalah bagi kami semua Tuhan, hati kami telah terbuka untuk mendengar Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 12 ayatnya yang 12 sampai dengan yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Salam Yahowu. Kami berharap dan kami percaya bahwa Bapak, Ibu, dan saudara sekalian sedang dalam keadaan sehat dan baik-baik. Kami percaya bahwa semangat untuk melakukan ibadah terus berkobar-kobar di hati Bapak, Ibu, walaupun kita melaksanakan di rumah masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema "Sambutlah Rajamu datang." Sekali lagi, sambutlah Rajamu datang. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, kedatangan Yesus sejak semula sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dan sejak awal kelahiran Yesus,
Yohanes Pembaptis menyerukan kembali nubuat para nabi, khususnya Yesaya, bahwa kerajaan yang datang itu adalah sebuah kerajaan yang berbeda dengan kerajaan yang lain. Karena kerajaan yang dibawa, kerajaan yang hendak diproklamasikan oleh Yesus Kristus itu bercirikan lembah ditimbun, gunung-gunung diratakan, jalan yang berliku-liku diluruskan, dan jalan yang berlekuk-lekuk diratakan. Ini salah satu tanda-tanda ciri khas kehadiran kerajaan Allah itu. Dan kerajaan Allah itu diproklamasikan oleh Yesus itu sendiri. Saudara-saudaraku, memang kekristenan memahami bahwa kerajaan Allah itu bukan suatu wilayah dalam pengertian ruang. Kerajaan Allah itu tidak terletak pada suatu bidang tanah yang khusus. Kerajaan Allah itu tidak menunjukkan kepada kita suatu tempat Allah, melainkan pemerintahan Allah. Kerajaan itu hadir di setiap tempat dan di segala waktu, dan orang bisa merasakannya ketika seseorang itu menyerahkan seluruh hidupnya kepada kewibawaan Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, kerajaan Allah yang diproklamasikan oleh Yesus Kristus itu mengejutkan banyak orang pada saat itu. Karena dia menawarkan beberapa sistem dan tatanan masyarakat yang baru sama sekali. Sistem ini dan tatanan ini berbeda dengan, bahkan berlawanan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang beragama selama ini. Apa saja itu tatanan itu? Dia memperkenalkan sebuah sistem tatanan baru, antara lain yang terkecil menjadi yang terbesar, yang terdahulu menjadi yang terkemudian, orang dewasa menjadi anak-anak. Bila ditampar pipi yang kanan, berikan dia pipi yang kiri. Siapa yang ingin menjadi besar, dia harus menjadi pelayan. Barang siapa yang memiliki 2 helai baju, hendaklah ia membaginya bagi yang tidak punya. Bahkan yang paling ekstrimnya, saudara, siapa yang mempertahankan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Ini sebuah sistem dan tatanan baru yang ditawarkan oleh Raja, yang ditawarkan oleh Mesias itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, iman kita mengakui bahwa kasih Allah kepada dunia ini membuahkan tindakan-tindakan sosial, membuahkan aksi-aksi sosial. Allah tidak hanya sekedar duduk di kursi goyang teologis, tetapi justru Allah bertindak. Allah masuk ke dalam urusan-urusan sosial dalam wujud Yesus Kristus. Harus kita akui bahwa Yesus hidup dan berinteraksi dalam suatu lingkungan sosial yang nyata pada zamannya. Bapak Ibu, dalam teks kita, dalam peristiwa ini, baik Yohanes maupun Injil-Injil yang lain, Markus, Matius, dan Lukas, menyatakan bahwa jauh sebelum Yesus menuju Yerusalem, telah ada kelompok-kelompok masyarakat Yahudi yang sangat rindu akan sebuah kemerdekaan,
Mereka rindu dimerdekakan dari penindasan oleh sebuah bangsa yang sedang menjajah mereka. Mereka menginginkan berdirinya negara Israel yang merdeka. Ini sudah tumbuh di dalam hati mereka, bahkan dalam kelompok-kelompok yang ada di tengah-tengah umat Israel. Bahkan Bapak Ibu, semangat untuk mendirikan sebuah negara ini semakin berkobar-kobar dalam hati mereka ketika mereka menyaksikan dan mendengar pengajaran Yesus selama ini yang berisikan kabar baik untuk yang miskin, pembebasan kepada yang tertindas, penglihatan kepada yang buta, dan kemerdekaan kepada yang terbelenggu. Ditambah lagi Bapak Ibu, mereka telah menyaksikan mukjizat-mukjizat yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia berkeliling di tengah-tengah mereka. Dan ketika mereka menyaksikan hal-hal yang luar biasa itu, mereka terus berharap bahwa sungguh-sungguh inilah raja yang mereka nantikan itu, untuk membebaskan mereka, untuk memerdekakan mereka. Kalau kita membaca Yohanes pasal 6 ayat 15 Bapak Ibu, kita baca dari Yohanes pasal 6 ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Tampaknya keinginan orang banyak ini dalam Yohanes pasal 6 ayat 15 semakin terwujud pada perayaan Paskah kali ini. Ketika mereka mendengar bahwa Yesus menuju Yerusalem, mereka bersemangat untuk menyongsong raja mereka. Terlebih lagi, suasana Paskah meningkatkan semangat nasionalisme umat Israel untuk merdeka, untuk keluar dari penindasan. Sehingga ketika mereka mendengar Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, mereka menyongsongnya, mereka menyambutnya. Daun-daun palem melambangkan harapan bangsa Israel bahwa Mesias akan datang untuk menyelamatkan mereka dan mengalahkan musuh mereka serta memerdekakan mereka. Sehingga mereka berkata, Hosana, Hosana bagi dia, Hosana, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu artinya mereka menyambut penyelamat mereka, mereka menyambut raja mereka yang menyelamatkan mereka dan yang membebaskan mereka. Bahkan juga orang-orang yang menyaksikan ketika Yesus membangkitkan Lazarus, mereka juga memberi kesaksian. Mereka tidak tinggal diam, bahwa sungguh-sungguh orang ini yang datang ini adalah sungguh-sungguh Raja Israel, Mesias yang telah lama mereka nantikan itu. Dan Bapak Ibu, kesaksian mereka sungguh efektif, sehingga bisa kita membaca di ayat 18 di khotbah ini ada tertulis orang banyak ada di sana. Dan kita pasti tahu ketika orang banyak di sana, suasana tempat itu pasti ramai dan juga tegang. Mengapa? Karena bukan hanya orang-orang yang menyaksikan kebesaran dan kemuliaan Tuhan dalam segala apa yang telah dilakukan oleh Yesus, tetapi ada juga orang-orang yang menginginkan kecelakaan, bahkan berencana membunuh Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, ini yang sedang ada dalam hati dan pikiran orang banyak kala itu, bahwa sungguh-sungguh di tengah-tengah mereka telah datang seorang raja yang memerdekakan mereka dari penindasan bangsa lain selama ini.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, Tuhan Yesus dimuliakan sebagai Raja. Namun Ia adalah seorang Raja yang jauh berbeda dengan Raja yang diharapkan orang banyak pada saat itu. Satu hal yang dibuatnya semakin jelas pada peristiwa ketika Dia menuju Yerusalem ini, bahwa para prajurit kerajaan itu tidak datang dengan mengendarai kereta perang. Justru yang datang adalah anak-anak, hamba-hamba, orang yang selama ini tidak berarti. Mereka lah yang membawa bendera kerajaan seorang hamba. Justru di peristiwa ini, Yesus memproklamasikan kerajaannya itu bukan dengan kuasa atau dengan pasukan perang, tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang menguatkan dan mengalir dari tahta Allah dari surga. Memang sepintas Bapak Ibu, dan ini juga tidak salah, bahwa Yesus seolah-olah pejuang sosial di zamannya. Akan tetapi revolusinya berbeda. Ia bertindak dengan kasih sayang, bukan dengan pedang. Kasih adalah merupakan Taurat baru, norma yang baru, yang mutlak dari kerajaan Mesias yang datang itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, Yesus datang ke Yerusalem tidak berjalan kaki, tapi Ia berkendaraan layaknya seorang raja. Akan tetapi kendaraannya bukan kuda jantan putih yang bersih yang ditunggangi oleh seorang panglima tertinggi, melainkan seekor keledai kepunyaan seorang miskin. Ini melambangkan bahwa yang raja yang datang itu adalah seorang raja damai, seorang raja yang lemah lembut, yang membawa ketentraman. Ini yang hendak diproklamirkan oleh Mesias itu. Dia datang tidak dengan kegagahan, tidak dengan keperkasaan, tidak dengan kecemerlangan, tapi Ia datang dalam kesederhanaan. Bahkan lebih tepat, Dia datang dalam kerendahan dan kehinaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dimanapun, di rumah masing-masing saat ini, tindakan Yesus ini bukan hanya sekedar sebuah simbol, tapi justru Yesus memberikan sebuah keteladanan atas situasi dunia pada saat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, hari-hari ini hari-hari di mana kita sedang dalam ketakutan karena wabah virus corona ini. Seluruh dunia terus menjadi ketakutan. Bahkan virus corona ini menjadi momok yang serius. Oleh karena itu, hari-hari ini kita dituntut melakukan sesuatu untuk kehidupan bersama. Hari-hari ini setiap kita diharapkan untuk menanggalkan egonya dan mau memikirkan kehidupan bersama seluruh umat manusia di dunia ini. Hari-hari ini Bapak Ibu, ada seruan bagi kita. Hai kamu yang kuat, hai kamu yang pintar, hai kamu yang merasa diberkati Tuhan selama ini, turunlah dari kereta-kereta kencanamu, dari kuda-kuda putihmu, dari kantor-kantormu. Tinggalkanlah komputer-komputermu sejenak. Sekarang saatnya melakukan sesuatu secara bersama untuk kehidupan banyak orang. Sekarang waktunya kita memikirkan kehidupan bersama. Kita harus peduli dengan saudara-saudara kita yang lemah,
yang lelah, yang jelata. Saat ini waktunya saudara. Saat ini waktunya kita mendengar hati mereka, mendengar keluh kesah mereka, mendengar kebutuhan mereka. Berbuatlah sesuatu untuk mereka, demi mereka dan bagi mereka. Hari-hari ini, hari-hari di mana kita terpanggil untuk melakukan sesuatu, Bapak Ibu. Karena penyelamat kita telah datang, sehingga kita boleh berkata, Hosana, Hosana bagi dia, Hosana, dia yang diberkati, yang datang dalam nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih, selain itu, sekali lagi kita membaca bahwa pada peristiwa di mana Yesus datang di Yerusalem itu, orang banyak ada di sana. Suasananya ramai, dan juga tentu banyak yang mengintainya untuk mencelakainya, bahkan ingin membunuhnya. Dalam situasi seperti ini, apa kata Yesus? Jangan takut. Saya tambahkan, tetapi juga jangan nekat. Bapak Ibu, bila kita harus mati oleh karena iman kita, mari kita serahkan nyawa kita kepada Tuhan. Tetapi jangan sampai kita mati karena kecerobohan dan kebodohan kita. Yesus tidak serta-merta datang begitu saja ke Yerusalem. Dia memiliki strategi untuk datang ke Yerusalem, untuk memproklamasikan dirinya sebagai Mesias yang sesungguhnya. Yesus memang datang ke Yerusalem dengan cara gaya seperti raja, tetapi bukan raja yang mau pergi perang. Oleh karena ia tidak menunggangi kuda, tetapi keledai. Dari peristiwa ini, gereja harus belajar dari Yesus. Kita, semua orang yang percaya, belajar dari Yesus untuk mempromosikan sesuatu, visi misinya, keinginannya, tujuannya. Dia melakukannya itu tanpa mengorbankan orang banyak, cukup dirinya sendiri. Ini yang perlu menjadi perenungan kita. Sekarang gereja ditantang menyikapi situasi dunia saat ini. Apakah mampu gereja menahan egonya untuk tidak bersekutu dalam jumlah banyak, tanpa mengurangi bahwa dengan bersekutu di rumah adalah juga cara Tuhan merekatkan hubungan kekeluargaan, ayah, ibu, anak, melalui perenungan-perenungan di rumah, bahwa Tuhan juga hadir di sana untuk memberkati anak-anaknya. Sekarang pertanyaannya, apa kontribusi gereja untuk keberlangsungan hidup bersama ini? Apa kontribusi gereja terhadap kehidupan yang sedang terancam ini? Bapak, Ibu, dan Saudara, saya menghimbau kita semua, setidak-tidaknya, dan masih banyak yang lainnya bisa kita berikan, bisa kita sumbangkan sebagai rasa tanggung jawab kita untuk memutus mata rantai virus ini. Mungkin kita bisa sejenak menahan diri untuk boleh beribadah di rumah masing-masing. Kita mungkin lebih baik menaati protokol dari pemerintah menangani wabah ini. Kita terus membiasakan diri untuk hidup sehat. Kita terus saling menguatkan melalui doa. Kita saling berbagi sesuai kemampuan kita. Dan banyak lain yang mungkin bisa kita lakukan untuk berkontribusi untuk melakukan sesuatu yang benar dan mulia, sebagai rasa ungkapan terima kasih kita atas kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah kita, atas kehadiran Sang Penyelamat kita, yaitu Mesias, Raja yang datang di tengah-tengah dunia ini. Kita percaya Bapak Ibu, sekecil apa yang kita lakukan, itu sangat besar nilainya untuk kehidupan
bersama. Oleh karena itu, setiap kita terpanggil untuk melakukan kebaikan-kebaikan bersama demi kehidupan bersama. Kiranya pemberitaan firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Amin. Ayat hafalan bagi kita hari ini Bapak Ibu tertulis dari kitab Mazmur pasal 118 ayat 26. Demikian, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengundang Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan, anugerah dan berkat-Mu serta penyertaan-Mu pada kehidupan kami anak-anak-Mu. Sehingga pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini terus hidup dalam hati kami, bahkan menjadi kekuatan yang baru bagi kami untuk terus melakukan hal-hal yang baik, yang benar, yang mulia, sebagai ungkapan terima dan rasa syukur kami atas kedatangan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya bahwa setiap kami Engkau perlengkapi, sehingga apa yang kami lakukan sungguh-sungguh menggambarkan keberadaan dan pemerintahan kerajaan itu, sehingga kami boleh berinteraksi satu dengan yang lain dengan berbagai kegiatan kami sesuai kemampuan dan talenta yang telah Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Oleh karena itu kami bersyukur kepadamu atas firman hari ini yang terus menguatkan kami untuk melewati hari-hari yang sulit ini, karena wabah virus ini yang terus menjadi momok dan ketakutan di seluruh dunia. Tetapi kami yakin karena Engkau datang di tengah-tengah kami untuk membebaskan dan melindungi setiap anak-anak-Mu, setiap umat manusia, melindungi seluruh dunia ciptaan ini dari kehancuran. Kami percaya dan meyakininya bahwa Tuhan terus berkarya di tengah-tengah kami. Oleh karena itu dari mimbar ini hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan di Jemaat BNKP Jakarta dan juga bagi setiap yang mendengar firman Tuhan saat ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah mereka beribadah di rumah saat ini bersama suami, istri dan anak-anak dan juga keluarga inti. Kami percaya Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Bila mereka sedang dalam keadaan kurang sehat atau ada pergumulan-pergumulan dalam keluarga, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan jalan keluar dan solusi dan meringankan beban-beban dan pergumulan mereka, sehingga mereka merasakan bahwa Tuhan hadir bersama mereka untuk menjalani kehidupan ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberikan hikmah dan pengetahuan kepada seluruh anak-anak-Mu untuk boleh melakukan yang benar, yang baik di saat-saat yang sulit seperti ini. Kami percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Engkau selalu berjalan di depan mereka dan seluruh umat-Mu mengikuti Engkau ya Tuhan. Kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka. Bahkan secara khusus kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang sedang terpapar oleh virus corona ini, yang ada di rumah sakit rujukan, yang ada di ruang isolasi. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mengubah suasana kesedihan itu menjadi pengharapan yang pasti. Berikan semangat yang kuat, optimisme yang tinggi bahwa mereka boleh sembuh dari virus ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk para tenaga medis, dokter, perawat, dan seluruh orang yang ambil bagian untuk membantu saudara-saudara kami yang sedang terpapar virus corona ini. Ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka boleh membantu, boleh menolong.
Kami percaya Engkau tidak meninggalkan para medis. Engkau yang selalu bersama dengan mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, bahkan untuk gugus tugas penanganan wabah ini secara khusus di negara kami, bangsa Indonesia, dan juga di seluruh dunia. Kami percaya Engkau berikan mereka kemampuan, hikmah dan pengetahuan, sehingga mereka boleh memberi pertolongan, bantuan kepada seluruh masyarakat, sehingga dengan kehadiran tim dan gugus kerja ini Tuhan, semuanya boleh ada jalan keluar dan kami boleh melakukan aktivitas kami walaupun dalam keadaan tidak normal seperti biasa. Kami percaya Engkau boleh melakukan hal yang luar biasa untuk menyelamatkan setiap kami, anak-anak Tuhan. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa kami melanjutkan kehidupan kami pada minggu-minggu yang akan datang ini, walaupun kami beraktivitas di rumah masing-masing, tapi kami yakin Tuhan terus menyertai kami dan memberikan kami kekuatan. Oleh karena itu Tuhan, ini doa kami yang tidak sempurna ini, kami yakin Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Oleh karena itu kami percaya bahwa apa yang kami minta ini, kami percaya Tuhan berikan kepada kami, karena Engkau Allah kami yang baik, Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Yesus Kristus. Kami percaya seluruh umat-Mu di rumah saat ini, mereka juga dalam keadaan damai dan sejahtera. Ini doa kami Bapa, kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berdiam dirilah sejenak Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan terimalah berkat Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1, tersembunyi ujung jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersaksi atau takut, beriman tetap teguh. Kita saat teduh sejenak. Shalom Yahobu.